gaya belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi dan implikasinya dalam pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian dari gaya. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu pengertian dari gaya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Sedangkan belajar adalah menuntut ilmu. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang apa itu pengertian dari gaya belajar. Yang pertama ada menurut Bobby D. Porter yang dalam bukunya Quantum Learning, yaitu membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan, menjelaskan mengenai gaya belajar, bahwa gaya belajar adalah suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, kemudian ia menuangkan hasil pikirannya, kemudian dapat mengolah informasi menjadi informasi yang akurat. Yang kedua ada menurut James dan Gader dalam bukunya Gaya Belajar dari Kajian Teoritik, menjelaskan bahwa gaya belajar adalah cara yang kompleks di mana mahasiswa menganggap belajaran itu paling efektif dan efisien dalam proses menyimpan, kemudian memanggil kembali apa yang telah ia pelajari. Dan yang ketiga ada menurut Dun dan Dun dalam bukunya Sugihartono, yaitu mengenai. Yang ketiga ada menurut Dun dalam bukunya Psikologi Pendidikan, menjelaskan tentang gaya belajar adalah karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran yang efektif untuk beberapa. Nah, berarti gaya belajar ini adalah dia sangat berhubungan dengan bagaimana cara anak tersebut dapat memahami apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Jadi dari beberapa pendapat di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan adalah gaya belajar adalah sebuah cara atau suatu kunci bagaimana seseorang dapat menyerap, menyimpan, kemudian mengembangkan atau dalam kata mentransfer ilmu yang telah diajarkan kepada gurunya dan bisa diamalkan di dalam suatu belajar, misalnya dalam melalui pembelajaran yaitu kinerja, sehingga mempengaruhi prestasi belajarnya. Nah, oleh karena itu para peserta didik harus memiliki cara-cara yang berbeda untuk dapat memahami gaya belajar masing-masing. Nah, gaya belajar pada setiap orang itu berbeda. Ada anak yang ia lebih paham jika ia menulis dalam belajar. Maksudnya apa yang diterangkan oleh guru itu ia tulis, itu ia lebih paham. Nah, ada juga anak yang apabila ia belajar dalam arti setelah pembelajaran dia langsung mempraktekkan hasil belajar tersebut. Ada juga anak yang dia lebih senang membaca dalam pembelajaran. Jadi dari buku-buku yang telah ia baca, ia dapat menyerap apa yang dipahaminya. Jadi gaya belajar pada setiap orang itu berbeda-beda. Nah, menentukan gaya belajar kita sendiri itu berarti mengenal bagaimana semua pengalaman kita untuk memasuki otak. Jadi setiap individu itu kita harus mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagaimana menurut Bobby D. Porter bahwasanya begitu tahu gaya belajar kalian, baik itu dalam bentuk visual, auditorial, dan kinestetik, berarti kamu sudah meraih kesuksesan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari Fatara. Yang selanjutnya itu ada namanya itu macam-macam gaya belajar. Ada namanya gaya belajar visual. Yang ciri gaya belajar visual itu ada seperti pertama itu ada rapi dan teratur, bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian dan berprestasi, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada membacakan, membaca cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang dikatakan tapi tidak memilih kata-kata, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, lebih suka seni daripada musik, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali diminta bantuan orang untuk memulakinya, mencoret-coret tanpa arti selama menelpon atau kuliah, suka membaca, menonton film atau TV dan mengisi TTS, senang memperlihatkan ekspresi orang saat berbicara, lebih mengingat wajah orang dibandingkan namanya, dan secara sederhana cara kita menyelesaikan belajar itu dengan gaya belajar visual itu ada diantaranya itu seperti kita menggunakan kertas tulis dan dengan tulisan berwarna daripada papan tulis, lalu gantungkan grafik berisi
Informasi penting di sekeliling ruangan pada saat Anda menyajikan dan mengulang kembali grafik itu nanti. Yang kedua, dorong siswa itu untuk menggambarkan informasi dengan menggunakan peta atau gambar. Terus yang ketiga itu ada namanya berdiri tentang saat menyajikan segmen informasi. Dan yang keempat itu ada membagikan salinan fase-fase kunci atau garis besar pelayaran. Dan yang kelima itu ada seperti kode bahan pelajaran untuk perlengkapannya. Nah, ada namanya gaya belajar auditorial yang ciri-ciri gayanya itu seperti saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, mudah terganggu oleh keributan, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan pada orang yang melihat. Merasa kesulitan untuk menulis, namun hebat dalam bercerita, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan buku ketika membaca, lebih suka berbahan tulisan daripada komik, berbicara dalam irama terpola, suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar, dapat mengulangi kembali dan menimbulkan nada, irama dan warna suara, suka mendengar radio, musik, sandiwara, denat atau diskusi, mengungkapkan emosi secara verbal melalui perubahan nada, ingat dengan nama orang, tidak melakukan kontak mata, mempunyai masalah dengan pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu ada gaya belajar kinestetik yang ciri-ciri gaya belajarnya itu berbicara perlahan, kadang-kadang butuh waktu untuk berhenti dan berpikir sejenak. Terus ada penampilannya itu harus rapi, tidak mudah terganggu oleh situasi keributan, belajar melalui manipula dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dan gerakan tubuh saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika pernah berada di tempat itu, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, tidak dapat duduk tenang untuk waktu yang lama, membuat keputusan berdasarkan perasaan. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Uci. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Setiap siswa tentu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Mengetahui gaya belajar yang berbeda ini telah membantu para guru dimanapun untuk dapat mendekati semua atau hampir semua siswa yang menyampaikan informasi dengan gaya yang berbeda-beda. Minta Nur, seorang pelopor di bidang gaya belajar, menyatakan telah menemukan banyak variabel yang mempengaruhi gaya belajar siswa. Ini mencakup faktor fisik, faktor emosional, faktor sosiologis, dan faktor lingkungan. Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa dapat belajar paling baik dengan cahaya yang terang, sedangkan sebagian yang lainnya dengan
diartikan sebagai suatu perubahan di dalam akal pikiran seseorang, pelajaran yang dihasilkan atas pengalaman masa lalu sehingga terjadilah dalam perubahan yang baru. Perubahan yang baru yang dimaksud adalah perubahan positif yang mewujudkan hidup menuju kehidupan yang lebih baik. Adanya perubahan yang tampak dalam masa belajar yang dihasilkan terhadap pertanyaan, persoalan, ataupun tugas yang diberikan oleh guru. Jadi hasil belajar dalam konteks pembahasan ini sama artinya dengan prestasi belajar siswa. Menurut Tulus, buku dalam bukunya berperan disiplin pada perilaku dan prestasi siswa menyatakan bahwa prestasi dapat diartikan sebagai hasil pencapaian peserta didik dalam mengerjakan tugas atau kegiatan pembelajaran melalui penguasaan pengetahuan atau keterampilan mata pelajaran di sekolah yang biasanya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Untuk lebih konkretnya dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik ketika mengikuti dan mengerjakan tugas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, prestasi belajar adalah pencapaian nilai mata pelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik dalam aspek pengetahuan, ingatan, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Prestasi adalah nilai yang dicapai oleh peserta didik melalui ulangan atau ujian yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar memiliki posisi penting dalam pendidikan karena sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran sekaligus bahan evaluasi bagi para pelaku pendidikan. Untuk mengetahui keberhasilan belajar yang telah ditetapkan dalam interaksi atau proses pembelajaran diperlukan penilaian atau evaluasi. Menurut Nali Purwanto dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran menyatakan bahwa untuk mengevaluasi hasil belajar seorang guru dapat menggunakan dua macam tes, yaitu A. Tes yang telah distandarkan atau standardized test. Suatu tes yang telah mengalami proses standarisasi, yakni suatu proses validasi yang benar-benar mampu menilai apa yang dinilai. Dan keandalan atau reliability, yaitu tes tersebut menunjukkan kriteria kemampuan yang berlaku untuk setiap orang yang diukur dengan tes atau soal yang sama. Yang B. Tes bantuan guru atau sendiri, teacher-made test, suatu tes yang dibuat oleh guru dengan isi dan tujuan khusus untuk sekolah atau sekolah tempat belajar. Tes bantuan guru sebagaimana disebut di atas dapat dibagi menjadi dua, golongan yakni deskripsi atau oral test. Prestasi adalah belajar nilai yang dapat dicapai oleh peserta didik melalui ulangan atau ujian yang diberikan oleh guru. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Menurut Muhyiddin Syah dalam bukunya Muhammad Irham dan Novan Ardiwiyani yang berjudul Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi siswa dalam proses belajar, antara lain faktor internal, faktor eksternal, faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar kategori faktor internal. Sedangkan menurut Slameto dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar digolongkan menjadi 2, yaitu pertama faktor internal, diantaranya dipengaruhi faktor jasmania, faktor psikologis, faktor kelelahan. Kedua, faktor eksternal, diantaranya dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu yang pertama faktor internal, diantaranya dipengaruhi oleh 1. Faktor biologis atau jasmania. Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan, pertama kondisi fisik yang normal atau tidak memiliki cacat sejak kandungan sampai dengan lahir. Kondisi fisik normal ini terutama harus meliputi keadaan otak, panca indera, dan anggota tubuh. Kedua, kondisi kesehatan fisik. Kondisi fisik yang sehat dan segar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Di dalam menjaga kesehatan fisik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain makan dan minum yang teratur, olahraga, serta cukup tidur. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar meliputi segala hal yang berkaitan dengan mental seseorang. Kondisi mental siswa yang mantap dan stabil dapat menunjang pencapaian prestasi belajar. Begitu juga sebaliknya, mental yang lemah dapat mengganggu pencapaian hasil belajar. Oleh sebab itu, guru harus memberikan pelajaran sesuai dengan kemampuan siswanya. B. Faktor eksternal. Di antaranya dipengaruhi
Maunah dalam bukunya yang berjudul Landasan Pendidikan, yaitu keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal. Yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian orang tua terhadap perkembangan proses belajar, adanya pendidikan anak-anaknya secara kontinu atau terus-menerus, maka akan mempengaruhi keberhasilan belajar. Keluarga merupakan institusi pertama dalam perkembangan seorang individu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembentukan kepribadian anak bermula dari lingkungan keluarga. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak di lingkungan keluarga adalah dengan mendidik anak-anaknya. Kedua, faktor lingkungan sekolah. Sangat diperlukan untuk menentukan belajar siswa di sekolah, mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, standar pelajaran, waktu di sekolah, tata tertib atau disiplin sekolah yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten, serta keadaan gedung sekolah. Tentang faktor lingkungan sekolah, Bibi Maunah dalam bukunya yang berjudul Landasan Pendidikan menyatakan bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama setelah keluarga, karena pada lingkungan sekolah tersebut terdapat siswa-siswa, para guru, administrator, konselor, kepala sekolah, penjaga, dan yang lainnya hidup bersama dan melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana dengan baik. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat apabila dilihat dari konsep sosiologi adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi sesamanya untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan masyarakat yang baik sehingga dapat menunjang keberhasilan belajar. Masyarakat merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap belajar siswa. Lingkungan yang dapat menunjang keberhasilan belajar diantaranya adalah lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti khusus belajar bahasa asing, bimbingan tes, pengajian remaja, dan lain-lain. Sedangkan menurut Slameto, faktor lingkungan dipengaruhi oleh kegiatan siswa dalam masyarakat, masa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Faktor-faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi proses belajar siswa antara lain jenis kegiatan yang diikuti siswa di masyarakat, misalnya karang taruna, pengurus masjid, atau tidak ikut apapun. Teman bergaul siswa, misalnya status sosial, jenjang sekolah yang lebih tinggi dan lebih rendah, media massa yang dikonsumsi, misalnya berita, gosip, olahraga, dan sebagainya. Bentuk kehidupan masyarakat, misalnya egois, individualis, penuh tegangan, harmonis, kekeluargaan, dan sebagainya, serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sebagainya. Baiklah, cukup sampai sini hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum